Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, kita telah meninggalkan tahun 2023 dan kini kita ada di tahun rahmat Tuhan yang ke-2024. Di tahun ini sama dengan tahun-tahun yang telah lewat, kita punya banyak keinginan-keinginan, kita punya banyak cita-cita, kita punya banyak harapan-harapan. Semua yang kita punya itu sesungguhnya baik adanya, akan tetapi jika keinginan-keinginan, cita-cita, harapan-harapan yang besar itu tidak dapat terbendung dengan baik, kerap kali membuat kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Akibat dari keputusan yang tergesa-gesa itu seringkali hasilnya tidak baik, seringkali hasilnya tidak benar, seringkali mendatangkan bencana yang baru. Saudara-saudara, ironisnya adalah ketika kita punya cita-cita, harapan-harapan yang besar yang tidak terbendung, lalu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa itu, kita gagal, kita mencari kambing hitam, kita mempersalahkan orang lain, kita mempersalahkan lembaga lain, bahkan kita mempersalahkan Tuhan kita di sorga. Kalau sudah begitu, tentu kita tidak berani mengakui kesalahan diri. Tentu kita tidak berani mengakui kekeliruan diri. Tentu kita tidak berani mengakui kecerobohan diri. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, minggu keempat bulan Januari tahun 2024 ini, bersama kita membaca dan merenung kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan tema pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar menghebatkan. Dalam firman Tuhan ini, Nabi Musa mengabarkan pertama pada ayat 1, 2, 3, dan 4, Abraham dan Sarah sudah memasuki masa tua, tetapi mereka tetap ingat akan janji Tuhan bagi mereka. Pada waktu Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah leluhur mereka, bukan tanah Yahudi, tapi tanah Irak sekarang ini. Mereka punya segala-gala. Tuhan melihat hati dan semangat mereka untuk menjawab panggilannya, dan Tuhan memberikan kepada mereka janji-janji yang lebih hebat daripada apa yang selama itu mereka dapat. Satu di antara janji-janji hebat itu adalah dari Abraham, dari keturunan Abraham, bangsa-bangsa diberkati. Abraham mendapat berkat, dia menjadi bapa dari segala orang percaya. Dia menjadi sahabat Tuhan. Tapi pada waktu mereka mengikuti panggilan Tuhan di usia senja, Abraham 75 tahun, Sarai 78 tahun, mereka tidak lagi berpikir tentang Tuhan konsekuen dengan janjinya pada mereka. Bagi mereka, usia lanjut ini telah menjadi hal yang buruk bagi janji Tuhan.
apakah dari kandungan mereka dapat memperoleh keturunan ataukah tidak. Karena itu muncul ide gila dari Sarah untuk meyakinkan Abraham bahwa jika ia mau mendapatkan keturunan, maka dia bisa saja dekat dengan Hagar, pembantu hamba yang mereka dapat di Mesir, sehingga dari Hagar itu mereka mempunyai keturunan, dan apa yang Tuhan janji untuk mereka dapat. Saudara-saudara, ide gila dari Sarah ini disetujui, diterima oleh suaminya Abraham dan pembantunya Hagar. Abraham mendekati Hagar, Hagar mengandung dan melahirkan putra sulung Abraham. Tetapi pada ayat 5 dan 6 Musa menyampaikan tentang sikap yang ditunjukkan oleh Hagar, pembantu dari Sarah, yang tidak lagi menghargai Sarah sebagai nyonya, sebagai majikan. Dan itu membuat Sarah marah. Sarah marah kepada Hagar, dan Sarah meminta pertanggungjawaban kepada Abraham. Sikap Sarah ini sangat janggal, karena dialah yang memulai memberikan ide kepada Abraham dan Hagar supaya mereka menjadi satu dan mereka dapat keturunan, dan keturunan ini akan menjadi keturunan yang banyak. Saudara-saudara, Abraham pada posisi ini menjadi bingung. Dia berhadapan dengan dua perempuan. Yang satu istri sahnya yang sudah mandul, tidak mungkin mengandung dan melahirkan anak keturunan bagi dia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan perempuan yang satu adalah budak, hamba, pembantu rumah tangga yang disodorkan oleh Sarah istrinya, dan kini telah mengandung, siap untuk melahirkan anak sulung dari Abraham. Pada ayat 7 sampai 16 Musa menyampaikan bahwa dalam kemarahan Sarah menindas Hagar, dan ini membuat Hagar melarikan diri. Tetapi dalam pelarian Hagar ini Tuhan peduli terhadap Hagar. Tuhan membelah hak-hak dasar dari Hagar. Tuhan mengajak Hagar untuk tidak melarikan diri, tetapi dia kembali, karena di dalam perutnya isi kandungan ada janin, ada keturunan yang disiapkan oleh Tuhan kepada Abraham. Karena itu Hagar kembali kepada Sarah dan ke rumah Sarah. Dia tetap menjalani statusnya, tidak hanya sebagai calon ibu, tapi dia tetap menjalani statusnya sebagai pembantu rumah tangga dari keluarga Abraham. Malaikat datang menyampaikan kepada Hagar bahwa Hagar akan mempunyai seorang anak laki-laki dan diberi nama Ismail, yang artinya Allah mendengar doa dari Hagar, teriakan dari Hagar, dan Hagar mendapat pemberdayaan, Hagar mendapatkan keadilan. Dia menyebut nama Tuhan
sebagai Allah yang melihatnya, Allah yang mendengarnya, Allah yang mencukupkan segala kebutuhannya, Allah yang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renungkan bersama. Pertama, kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Banyak kali kita mau Tuhan yang mengerti keinginan kita, cita-cita kita, lalu kita tidak belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sampai-sampai kita dapat menggeserkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sikap yang menjadi cikal bakal konflik-konflik yang berentetan panjang. Mengerti kehendak Tuhan ini penting dalam kita masuki tahun pemberdayaan. Mengerti kehendak Tuhan ini penting dalam kita memasuki tahun politik. Jika kita mengerti kehendak Tuhan di tahun ini, maka kita akan mengalami bahwa Tuhan bekerja secara ajaib. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa keajaiban-keajaiban baru Tuhan beri bagi kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan di minggu ini adalah kita semua punya keinginan-keinginan besar. Tetapi hendaknya keinginan-keinginan besar, kebutuhan-kebutuhan besar kita, cita-cita besar kita, harapan-harapan besar kita itu harus diimbangi dengan pengendalian diri. Terlebih-lebih dalam keputusan-keputusan menyangkut kehidupan keluarga yang utuh, damai, sejahtera, keadilan, dan berkelanjutan. Keinginan-keinginan besar kita yang harus diimbangi dengan pengendalian diri ini, apalagi menyangkut tentang kehidupan keluarga, kita mesti betul-betul bertanggung jawab. Tidak mencari siapa yang salah, pihak mana yang salah, mana yang perlu diadili, mana yang perlu divonis, mana yang perlu dikudeta. Tidak perlu. Karena kita bertanggung jawab, maka kesalahan menjadi tanggung jawab kita. Kebenaran dan keadilan juga menjadi tanggung jawab kita. Memang banyak kali pada bagian ini kita lebih cenderung menghadirkan orang-orang lain, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya mencari kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan kelompok. Tetapi kita pada minggu yang baru ini, minggu terakhir di bulan Januari 2024, merenung bahwa Allah dari awal menciptakan kita sepasang, bukan satu untuk 2, 3, dan 4. Dari awal Tuhan memberi mandat kepada kita untuk mengelola bumi ini, bukan untuk membumi hanguskan segala ciptaan yang baik dan berkelanjutan. Dari awal Tuhan menjanjikan kepada kita semua berkat yang tentu dalam segala hal walaupun kecil-kecil. Dari awal Tuhan menjanjikan berkat untuk kita, tetapi berkat yang Tuhan janjikan untuk kita ini selalu berproses dan tidak instan. Kita sudah harus berani meninggalkan fase instan-instan, dan kita sudah harus berani masuk dalam fase berproses, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Dan dari berkat-berkat untuk keluarga-keluarga kita, tempat di mana kita ada, di situ diberkati. Orang yang kita ketemui diberkati,
semua kita diberkati turun-temurun sampai tahun pemberdayaan dan tahun politik ini. Kita melihat gereja kita diberkati, bangsa kita diberkati. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami di minggu keempat bulan Januari 2024. Lalu Tuhan mau kami ingat firman Tuhan, bahwa apapun cita-cita kami, pilihan-pilihan kami, kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami, jangan sampai kami melupakan Tuhan. Kami ikut sertakan Tuhan dalam segala rencana, program, kegiatan kami di berbagai tingkat, maka Tuhan akan peduli dengan kami. Tuhan akan terus mengikuti kemana kami pergi, dan Tuhan menaruh berkat untuk kami turun-temurun sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.